selalu menjadi isu, karena yang kita pahami khususnya yang untuk mikro dan kecil itu, bahasanya apa enaknya, isi come isi go ya, karena entry barrier-nya tuh kan levelnya tuh modal siapapun bisa jadi pengusaha, baik mikro khususnya kan, ya kan, sehingga masalah keberlangsungan atau continuity bisnis mereka juga menjadi isu di sini. Ini bisa kelihatan di data ya, khususnya yang untuk kecil dan mikro. Misalnya saat ini kalau kita data ada sekian ribu, nanti di ujung tahun tuh bisa berubah data itu. Karena kan misalnya kayak di Bali ini tiba-tiba pelaku pariwisata karena lagi bisnisnya atau pariwisata sedang turun, dia pindah buka usaha. Coba cek nanti kalau pariwisata sudah bangkit kembali, dia balik lagi kan? Iya toh? Sehingga dalam konteks data ini pun menjadi tantangan sebetulnya. Termasuk juga isu yang lebih besar kalau kita tarik masalah keberlangsungannya. Ya toh? Sekarang banyak yang kerja di hotel jadi petani atau jadi usaha online kan seperti itu. Ya. Nah di satu sisi karena juga tadi isu pertamanya juga masalah pemodalan, kemampuan atau kapasitas mereka, UMKM ini khusus yang kecil mikro itu membutuhkan pendampingan. Ya, ini yang selalu menjadi isu di teman-teman UMKM. Saya nggak menyebut masalah ya, tetapi lebih enak kata-katanya itu isu. Sampai saat ini jelas? Atau mau nambah makan minum? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut? 21 halamannya saya. Ini sampai jam berapa kita nih? Jam 6 apa 7 malam atau? Ya. Slide berikutnya. Nah ini sih sekedar angka aja ya, yang untuk menunjukkan ya. Kalau lihat yang sisi kanan kan, dalam kondisi seperti ini ya, selalu ada dua sisi lah, seperti mata uang itu ya, ada depan belakang ya, ada yang terdampak, ada juga yang tidak. Nah kalau kita lihat apa aja ya, ternyata dalam kondisi itu masih ada 12,5% yang bertahan kok gitu. Ya. Kan ada kata keduanya tuh, terdampak dan adaptif. Ya berarti dia bisa beradaptasi kan, bisa survive ya, bisa bertahan ya. Ya toh? Nah, tetapi di sisi satunya lagi yang terdampak juga cukup banyak. 87,5. Ya, dari 12,5 ini selalu bilang peningkatan penjualannya oke kok. Ya. Nah, yang paling bagus ini yang di kolom ketiga bawahnya, ya. Mereka ternyata mempunyai jiwa entrepreneurship, wirausaha yang oke. Karena begitu masa pandemi dia memiliki strategi khusus yang selalu kita sampaikan. Apa strateginya? Yang paling banyak adalah online. Kalau bahasa pelatihan kami itu onboarding UMKM. Digitalisasi dalam pemasarannya. Ya kan? Kemudian supaya lebih pas lagi dengan digitalisasi transaksinya. Khususnya bisa menggunakan QR Code Indonesia Standard. Nah, kalau data ini disampaikan, ini kan sesuatu yang apa ya, di masa yang tanda kutip yang susah ini ternyata ada yang bisa kok kalau dia mau, ya kan? Ini kan sinyal optimisme, sinyal harapan yang bagus sebetulnya. Ya, selain online ada juga yang melakukan penambahan produk. Kalau dulu misalnya kita selalu main di papan atas, misalnya paling gampang contohnya
Kalau teman-teman kita di Celuk itu terkenal dengan silver dan emasnya. Begitu di masa pandemi kan dia mesti memikirkan penambahan produk yang kira-kira tuh masyarakat luas tuh bisa membelinya. Ya, itu kan ide juga. Kalau dulu kita endek ngambil yang tingkat atas semua. Bisa dong kita ciptakan endek, apalagi kalau dengan diterapkannya perda untuk penggunaan endek ini, yang kita menyasar yang menengah ke bawah. Ya kan? Itu kan salah satu strategi juga kan. Jadi jangan kita, nanti pembeli juga datang, ya zaman gini siapa yang mau datang. Justru kitanya yang lebih aktif dalam kacamata UMKM-nya, ya seperti itu kan. Dia menambah produknya, yang tadi main di atas di semua segmen tuh dipenuhi. Kalau dulu mainnya partai besar, grosir, retail pun diambil, misalnya kan seperti itu. Dulu misalnya beras selalu 50 kilo, 50 kilo. Nah mulai mainlah kita di bawah tuh 10, 5, ataupun 2,5. Yang penting kan dia tetap bisa beroperasi kan, untuk menutupi cost-nya. Ya, ada juga strategi yang efisiensi biaya. Ya, apalagi kalau sudah dikenal dengan online. Ya kan? Daripada buka 10 toko secara fisik, lebih baik saya 10 toko secara online. Itu kan cost-nya kan jauh. Betul ya? Iya kan? Jadi si penjaga tokonya difokuskan hanya memperhatikan e-commerce-nya mereka. Kalau ada yang tanya, cepat respon. Jadi dari 10 toko dia tutup semua, satu cuma buat gudang aja. Otomatis kan ada efisiensi biaya di situ. Dan dimaksimalkanlah penjualan melalui online dengan membuka toko di e-commerce. Itu kan salah satu strategi juga. Kemudian yang terakhir tuh usaha sampingan. Tiba-tiba banyak yang jual beli tanah misalnya ya. Sampingannya menjadi broker atau maklar kan, bisa aja kan seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan ini, ternyata mereka tuh punya, inilah kata-kata bagusnya tuh, resiliensi, adaptasi terhadap kondisi yang ada. Karena apa? Kalau kita ngomong UMKM, dia fleksibilitasnya tinggi loh itu, dibanding dengan perusahaan ya, yang bahkan saking terlalu besarnya kan dia akan beradaptasinya tuh butuh waktu, biasanya seperti itu. Dulu kan kita mempercayai kan sebelum krisis 2008, too big to fail, karena kita anggap dia perusahaan besar, nggak mungkin lah dia akan jatuh. Contoh paling gampang apa? Nokia. Siapa yang nggak kenal Nokia pada zaman kemasannya? Handphone sejuta umat. Siapa yang nyangka dia bisa hilang? Hilang kan? Karena dia selalu merasa, saya nggak mungkin lah saya besar, too big to fail. Saya terlalu besar, nggak mungkin saya jatuh. Faktanya hilang. Nah justru yang UMKM inilah punya daya adaptif, fleksibilitas yang tinggi. Ya kan? Kalau yang sisi kanannya terdampak nggak usah diomongin, itu negatif semua kan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh di sini cepat aus ya saya tuh. Ini berdasarkan survei semua loh ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini. Ini betulan. Kalau asal ngomong nggak pakai data, kaleng-kaleng itu. Ya. Nah, kalau dari survei itu dia
strateginya yang pas itu. Ya, selain tanda kutip masalah daleman ya, mentalnya dia gitu loh. Ya, nah, nggak pernah menyerah, selalu mencoba melihat opportunity, kesempatan, kan selalu gitu. Kan selalu yang saya gampangnya gitu, setiap kondisi ya, setiap keadaan itu selalu ada kayak dua sisi mata uang. Bagi orang lain ini masalah, bagi orang lain yang melihat satunya lagi ini kesempatan. Selalu begitu cara pandangnya. Nah, tetap yang survive ini lebih ke kesempatan yang bisa diambil. Ya. Selalu kan begitu kita. Kita mau memandang sesuatu apa? Apakah itu masalah atau itu justru kesempatan? Ya. Dan ternyata strategi yang itu kan berhasil. Ya. Boleh pindah ke slide selanjutnya? Nah, pada masa pandemi ini yang kita pahami ya, pada awal-awal khususnya kan kita memang semacam siapa yang bisa nyangka ini loh, COVID-19 itu bisa menjadi masalah besar ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Ya, kan kita nggak pernah kebayang hal-hal seperti ini, apalagi 2019 dengan angka-angka yang bagus ya secara statistik, tiba-tiba mulai di triwulan 1, apalagi kita negara tropis ya, dulu kan sempat wah kalau panas mah nggak mungkin lah COVID datang kan gitu ya. Ya, kadang-kadang tuh masalah nggak diundang pun datang ya. Nyata faktanya kan lain kan gitu ya. Nah otomatis lah semuanya memiliki masalah yang sama. Begitu pula teman-teman UMKM kita ya, baik dari sisi ya tentunya likuiditas, dengan pembatasan mobilitas siapa yang mau beli kan, otomatis likuiditas si pemegang UMKM kan agak susah ya. Yang dulu apalagi kalau di Bali itu istilahnya kalau saya beli motor aja tuh motor tuh bisa membiayai diri sendiri kok itu kan. Ya kan, mau disewain kayak mau apa kan gampang itu ya. Kalau pada masa normal ya. Kemudian solvabilitas. Bagaimana dia menutupi hutang-hutangnya. Ya kan? Ini kan tingkat kesehatan juga ya. Mungkin pada saat 2019 masih optimis keadaan depan, nah mulai dia meminjam kredit itu ya tentunya untuk pengembangan usaha ya. Kan seperti itu. Kan jadi isu kan untuk bayar cicilannya kan, baik yang hutang untuk modal ataupun hutang yang sifatnya juga konsumtif ya. Begitu masa pandemi solvabilitas juga menjadi isu. Nah otomatis yang ketiga adalah keuntungannya dia. Ya, dengan pembatasan mobilitas di awal bahkan sampai saat ini ya kan menjadi isu. Gimana saya dapat uangnya, gimana saya dapat untungnya kalau kondisi seperti ini. Ini kalau kita ngomong yang sisi kanan tadi ya, yang terdampak itu kan. Udah 2 tahun masih ngeluh juga kan, tapi dia tidak come up dengan strateginya yang pas. Ya. Nah dari tantangan ekonomi kita pahami semua, sebagian besar hampir 46% ya kesulitan lah membayar overhead cost-nya, biaya operasionalnya. Kemudian ada 36 juga agak kesulitan mengatur cash flow-nya. Kemudian juga 24% karena tadi masih memiliki toko fisik di beberapa tempat, otomatis ada peningkatan biaya operasional. Sementara dari sisi non-ekonominya kesulitan untuk bahan baku, kemudian juga karena ada pembatasan, khususnya yang di awal-awal kita mengalami pandemi, isu transportasi menjadi
sangat signifikan pada saat itu. Bahkan pada saat yang PPKM darurat aja kan langsung kelabakan juga kita. Ya, yang dimulai 3 Juli yang lalu ya. Sampai sebulan kan di awal itu ya. Nah, kemudian kembali lagi. Pada zaman dulu kan kita menganggap digital tuh nanti-nanti aja sambil berjalan aja kan gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kan kita mestinya dipaksa. Banyak yang masih belum ngeh atau belum aware terhadap bisa memanfaatkan teknologi ini. Ya kan? Itu pusing tuh berarti tuh yang tengahnya itu kan gitu ya. Kepalanya pusing. Pusing apa? Pusing kepala belgi. Jelas slide ini? Lanjut ya. Nah, ini juga berdasarkan pengaduan ya. Kalau ini kan fakta berarti ya atau data ya. Dari 1131 pengaduan, tadi itu yang penjelasan yang sebelumnya kan, 60% penurunan penjualan, 12% kesulitan modal, 10% masalah distribusi juga ya. Kemudian ada bahan baku, ini kaitannya juga dengan pembatasan mobilitas, kemudian produksi juga terhambat. Nah, Bali masuk di 68 sama 12% ada di situ. Jadi kalau kita lihat lebih ke dalam, jenis usahanya apa? Yang terkait dengan industri kreatif. Ya, kemudian ada otomotif, pertanian, pariwisata tentu aja kalau Bali ya. Kemudian kesulitan modal juga Bali masuk di situ, kurang lebih cuma ditambah perdagangan ya, kemudian peternakan dan jasa lainnya. Itu berdasarkan pengaduan ya, yang masuknya sekitar 1000-an pengaduan. Selanjutnya, nah ini juga petanya ya, kalau kita lihat yang sisi kanan yang lebih gampang lah, kayak ada pohon cemara itu ya. Ternyata usaha mikro di kita tuh udah 419.000 ya unit lebih. Nah kalau kita lihat PDRB-nya ya Bali, ini yang PDRB bukan ya? Oh ya, 8,573 triliun atau 61,1. Itu yang nasional, yang untuk di Bali walaupun secara nominal dia lebih kecil ya, tetapi secara persentase dia lebih signifikan. Ternyata Bali penyumbang cukup banyaknya adalah UMKM-nya. Nanti angkanya dihafalin ya. Nanti saya ada kuis di akhir. Kalau yang nggak bisa jawab nggak boleh makan siang. Kalau bisa jawabnya setengah, saya ngasih garpu aja buat makannya. Nah, dihafalin tuh. Nah, nyontek nanti juga makanannya saya kasih contekannya aja, bukan hasil makanan betulan. Ya ini statistik ya, data ya. Kalau data kan nggak bisa bohong ya. Nggak kayak WA bisa bohong gitu, atau medsos. Ya. Lanjut. Nah ini yang respon BI. Tapi udah tahu lah teman-teman ya sini ya. Coba kita masuk deh. Nah ini kan, yang putih pojok kiri itu masalah stabilitas moneter atau kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Ya, kita tetap melakukan pembelian ya surat berharga negara di pasar primer. Ya, kemudian
Kuantitative easing, ya bahasa gayanya itu, penambahan likuiditas. Ada juga yang promosi perdagangan, ya investasi sosialisasi yang terkait dengan LCS, local currency settlement. Udah tahu LCS? Udah pernah tahu LCS? Ada yang udah tahu? Kalau yang udah tahu gantiin saya di depan gitu, saya juga nggak tahu. Nggak, gampangnya gini. Jadi kita kan, pengusaha kita kan bisa trading di dengan negara lain, ya. Dengan adanya local currency ini, ya, kayak katakanlah kita dengan Amerika, ya. Pengusaha kita atau pebisnis kita nggak perlu dia beli dolar. Demikian juga yang sana tidak perlu dia butuh rupiah. Jadi disettle di masing-masing, diselesaikan di masing-masing aja, gitu. Sehingga dengan kata lain, kalau kebijakan LCS ini diterapkan, yang kita harapkan apa? Kurs kita tuh akan tetap lebih stabil. Kan kita memahami lah, kalau rupiah itu pasti melemah di awal tahun atau di semester 1 atau 2 awalnya. Ida Juni, Juli, Agustus lah. Karena apa? Adanya kebutuhan kita terhadap US dollar, ya, bagi pengusaha-pengusaha atau termasuk hutang kita, ya, untuk membayar kewajiban, sehingga otomatis pada saat-saat tertentu itu kebutuhan kita terhadap USD itu meningkat. Ya, standar lah hukum supply demand. Kalau kita membutuhkan, otomatis kan dia semakin menguat. Sebaliknya kalau dibaca, rupiahnya akan semakin melemah. Kalau kita terapkan ini, jadi kebutuhan kita terhadap hard currency seperti USD, Euro, Yen, atau apapun akan menjadi lebih diminimalkan. Jadi inilah salah satu kebijakan yang kita ambil. Ya, kemudian mengenai untuk SSK. Nah, ini juga terkait kartu kredit, kan sudah banyak Bank Indonesia lakukan, termasuk masalah denda keterlambatan, ya. Kemudian yang untuk mempercepat transmisi kebijakan, kalau Bank Indonesia menyatakan suku bunga BI 7 days repo rate tetap atau turun itu, nah transmisi ke perbankan, transmisi ke masyarakatnya, kalau kita bisa berkoordinasi baik dengan lembaga-lembaga terkait, jadi bisa lebih cepat, ya kan? BI kan sudah 3,5%, itu kan sudah lama. Tapi kan kayaknya di perbankan kan tidak secepat itu ya. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ya. Nah, inilah fungsi koordinasinya itu supaya transmisi kebijakan khususnya terkait suku bunga itu dalam konteks pencairan kredit itu atau peningkatan kredit itu bisa terjadi. Ya. Kemudian juga makroprudensial, pembayaran inklusif itu untuk lebih semakin, istilahnya semakin banyak masyarakat yang bankable atau mengenal lembaga keuangan, ya, termasuk juga penurunan DP, ya, untuk kepemilikan mobil atau kendaraan bermotor ataupun rumah. Itu dari sisi SSK. Kemudian dari sistem pembayaran, ya, kembali lagi yang seperti di awal tadi, ya, kita meningkatkan penggunaan QR Code Indonesia Standard yang tahun ini kan dicanangkan 12 juta. Termasuk yang dikit lagi pada saat event PON di Papua, kita usahakan transaksinya itu menggunakan Pay semua yang kita inginkan, sehingga atlet PON atau atlet, pembina atau ofisialnya
kita usahakan jangan bawa uang tunai. Jadi perbankan itu masukin aja ke rekening masing-masing, nanti mereka kita usahakan bertransaksi dengan kris-nya itu. Nah, teman-teman di Papua ataupun teman-teman di seluruh Indonesia juga sudah melakukan sosialisasi edukasi terhadap kontingen masing-masing di provinsinya, seperti itu. Nah, di sektor real nih, yang tadi disampaikan, padahal Bank Indonesia berdasarkan undang-undang kan nggak menyentuh sektor real ya. Coba baca itu, Undang-Undang 2399, bahkan yang sudah diperbarui dengan yang 2009 itu ya. Kita punya 46 kantor perwakilan dalam negeri, ya, termasuk salah satunya di Bali. Kemudian ada 5 kantor perwakilan luar negeri, Singapura, Tokyo, Beijing, London, New York, yang kantor luar negeri kita. Ya, kita usahakan semuanya itu bisa meningkatkan yang pertama kapasitas UMKM-nya. Yang tadi ya sempat ya kita ngobrol di awal sambil nunggu listrik nyala lagi kan. Terus juga mempercepat akses pembiayaan. Yang itu yang selalu kita lakukan. Kemudian kembali lagi dengan masa pandemi ini kesempatan kita untuk mengoptimalkan penggunaan digital, khususnya untuk payment system digital. Kalau saya lewat sini berarti kehalangan ya. Saya di sini aja kalau gitu. Lihat yang sana. Ada yang mau ditanyakan, Om? Ah, terakhir saya nggak ada tanya-tanya, orang ini nambah waktu saya lagi. Saya kan nggak tanda tangan kwitansi di sini saya nih. Kalau saya tanda tangan boleh saya manjangin waktu. Terus juga dalam konteks ya mendorong UMKM, seperti Bapak Ibu teman-teman ketahui, Bank Indonesia sangat aktif ya ikut mendorong dan mengkampanyekan Gernas BBI ya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, satu lagi Gernas GBWI ya, Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia Saja. Ya, kita aktif. Nah, kemudian juga yang kita pahami, kalau dalam konteks kita melakukan digitalisasi apapun itu, yang kita perlu bangun adalah ekosistemnya. Ya, kalau semuanya sudah merchant dikriskan itu, kalau yang beli juga nggak tahu, ya gimana kita tahu? Gimana kita tahu itu efektif kan? Ini panitia ada waktu break nggak? Nggak ada ya? Saya tuh belum sarapan loh dari pagi itu. Tapi kalau saya pingsan gimana? Diet tuh saya malam jam 12 sampai jam 6 pagi saya diet. Nah, itu kan banyak yang sama, berarti kan betul saya kan? Lanjut? Habis ya. Aus ya ternyata ngomong tuh ya. Aduh. Saya sengaja nih karena diundang pagi-pagi ya di kegiatan Sobat Media kan saya pakai batik tangan panjang tuh. Saya menghormati itu kan berarti kan itu. Ya tuh. Walaupun Pak Arnold jaketan, topi kan gitu kan. Saya nggak ngomong ke situ, kita cuma ngobrol biasa. Saya kalau enggak saya tangan pendek ndek. Enggak nyinggung saya mah, cuma ngomong aja. Lanjut.
Nah, inilah yang kita lakukan ya terhadap apa yang disampaikan semua mengenai respon kebijakan Bank Indonesia khususnya di sektor real ya. Dari sisi UMKM-nya yang selalu kita sebut demand side-nya ya, kita selalu akan meningkatkan kapasitas SDM-nya ya, tentunya dengan pola-pola pelatihan, bantek ya, kita selalu akan, bukannya kita nggak percaya si penenun itu nggak bisa nenun, tetapi bagaimana bisa menghasilkan tenunan yang jauh lebih bagus lagi supaya ujung-ujungnya itu bisa jualan ya. Dari sisi kapasitas produksinya, kalau dulu cuman katakanlah sebulan 10 kain ya, kita usahakan dia akan jauh lebih banyak lagi dengan bantuan misalnya ATPBM, alat tenun ATBM. Salah lagi tuh saya. Mohon maaf ya, baru salah satu masih dapat 9 saya. Ya, kemudian juga terkait yang tadi isu utama terhadap UMKM ya, pengenalan terhadap digitalisasi, bukan hanya pengenalan, tetapi teman-teman UMKM kita tuh mesti hands on ya, mempunyai skill yang memadai untuk bisa berjualan di dunia maya. Di dunia digital, ada maya soalnya sini. Ya, nah terkait tadi dengan isu masalah pembiayaan, kita juga mulai memperkenalkan teman-teman UMKM kita kepada lembaga keuangan, ya, baik perbankan maupun non-bank. Karena Bank Indonesia nggak bisa pinjam modal ke Bank Indonesia. Kita kan bukan Bank BI, ya, nggak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah semacam memberikan pelatihan kepada teman-teman pada saat mereka melakukan usaha itu ya, sehingga pada saatnya nanti ada kebutuhan modal itu mereka bisa mengakses dana dari lembaga-lembaga keuangan baik berupa bank maupun non-bank ya. Nah, kemudian dari sisi supply side-nya ya, supaya apa yang teman-teman itu bikin bisa ada permintaan ya, kita juga mengelola itu ya. Akses informasi terhadap UMKM-nya itu kita bikinkan ya. Kemudian juga persepsi resiko usaha UMKM itu kan kalau yang kita bina itu akan menjadi jauh lebih bisa resilience ya. Kemudian juga kita ekspertis perbankan dalam konteks pelatihan-pelatihan terhadap bagaimana mengelola keuangan dengan menggandeng pihak perbankan juga kita lakukan, yang pada saatnya nanti teman-teman UMKM itu bisa berhubungan langsung dengan lembaga keuangan ya, termasuk juga adanya alternatif pembiayaan, bisa kredit. Terus teman-teman OJK juga memperkenalkan bisa loh UMKM mencari modal di pasar modal. Ya kan ada kebijakannya itu. Kemudian dikenalkan juga mengenai crowdfunding, dikenalkan terhadap UMKM. Ya, biasanya itu fintech itu crowdfunding itu. Kalau kita coba mengetik itu website itu beberapa fintech itu, mereka juga menyediakan pendanaan di situ. Bukan yang pinjaman online, tapi yang kayak salah satunya itu yang ada staf khusus presiden yang muda itu, Amatapua itunya tuh nama usahanya itu, mereka kan bersedia memberikan dana-dana untuk modal UMKM. Itu udah banyak itu sebetulnya. Itu yang dinamakan crowdfunding ya. Jadi si penyedia jasa ini ya menawarkan ke kita yang calon investor untuk mengelola dananya seperti perbankan, dia sebagai intermediary itu. Nanti dana yang sudah terkumpul itu
bukan dibagikan, tapi dikelola untuk usaha-usaha tertentu yang tentunya yang sudah sesuai dengan persyaratannya itu. Ini yang dimaksud crowdfunding gitu kan. Kan banyak tuh sekarang kan, saya sampai lupa ya salah satu contohnya. Padahal banyak banget ya. Nah, dalam konteks pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia tentunya dengan melakukan korporatisasi yang kita pahami kalau wadah itu bisa terbentuk, tentunya segala sesuatu khususnya terkait dengan biaya itu bisa diefisienkan dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah ternak ayam, masing-masing beli pakan ini 1 sak, 2 sak, 3 sak, 4 sak, 5 sak, 6 sak, 7 sak. Masing-masing beli di angka 420. Kalau mereka bergabung dengan kebutuhan mereka, katakanlah tiba-tiba saya tuh 1 tahun membutuhkan sekian ton pakan. Kalau ini bergabung tentunya biaya perolehannya akan jauh lebih murah dibanding beli masing-masing. Karena yang istilahnya kita tuh bargaining powernya tuh nggak ada. Karena dianggap kan masing-masing individu belinya. Yang angka 420 per sak untuk pakan bisa ditekan ke angka 350. Penghematannya kan luar biasa. Nah kalau dibikin wadah, masing-masing patungan untuk beli 1 tahun kan nggak perlu biaya 1 tahun itu dikeluarkan jadinya. Cukup dengan modal 3 bulan aja dana itu diputarkan, di ujungnya tuh bisa membiayai kebutuhan yang 1 tahun. Ini kan tinggal masalah pengelolaan keuangannya. Dan kalau untung, kalau bentuk wadahnya itu seperti koperasi, teman-teman yang bergabung ini juga bisa mendapatkan hasilnya seperti sisa hasil usaha. Kan cakep itu ya. Jadi saingannya dibanding satu ini bentuk wadah. Nanti industri yang baris kedua misal industri tenun. Kebutuhan benang kan menjadi utama. Kalau beli satu-satu kan harga benang itu bisa naik turun kan. Sehingga pada gilirannya nanti akan mengurangi profitnya. Tapi kalau ini digabung satu kebutuhan benang, besar loh benang. Itu karena untuk penenun binaan kita aja tuh setahunnya butuh 3M. Karena kan nggak kerasa dia beli bulanan. Tapi kalau ini bentuk wadah dikelola, terus masing-masing nggak usah ngumpulin uang seperti 3M itu, tapi 1M itu, terus dikelola, ya kan instead of 3M saya cuma mengeluarkan 1M, tapi ada wadah yang mengelola itu kan. Begitu habis dia beli lagi dengan dana berputar 1M-nya itu. Di ujungnya ada sisa hasil usaha. Dapat lagi kalau bahasa e-commerce tuh cashback. Ya toh? Jadi lebih menguntungkan ya. Bukannya nggak boleh, tapi kalau satu-satu gini pasti lebih mahal. Ya karena kita belinya kan retail ya. Tapi kalau dibanding belinya dalam volume yang banyak kan bisa menekan. Kemudian kapasitas juga peningkatan skill ya itu pastilah. Ya, yang tadinya bikin endek bukan masalah kita tidak percaya, tetapi bagaimana selalu peningkatan kualitasnya ya dari waktu ke waktu. Kalau istilah bahasa Jepang apa itu? Kaizen. Continuously improvement, ya. Kan selalu begitu karena makin lama kan saingan makin banyak ya. Dia mesti muncul dengan identitas mereka. Identitas bisa kualitas, bisa juga terhadap bahannya, bisa juga terhadap motifnya, selalu inovasi terhadap produknya itu. Ya kalau jualannya gitu-gitu juga nanti kelibas dengan yang lebih baru lagi kan. Juga penggunaan teknologi ya, akses ke pasar juga ya. Kita perkenalkan dalam konteks kapasitas yang dulu biasanya lebih ke medsos pribadi ya, entah Facebook, Instagram, sekarang ada e-commerce, kenapa nggak coba juga ke situ? Ya. Terus juga BUMN membuka
pengadaan yang secara nasional itu ikut aja ke situ. Toh online kan nggak ada biayanya, cuma pendaftaran terus kurasi aja, kalau lewat bisa masuk kok, nggak ada biaya juga. Ya, dibanding buka toko sendiri kan biayanya besar. Kemudian juga pembiayaan tadi ya, kita tuh selalu mempunyai semacam roadmap-nya ya, yang subsisten gimana, semakin lama semakin naik kelas ya, tentunya kan disesuaikan ya. Kemudian juga pemanfaatan infrastruktur keuangan, dan yang lebih penting tuh mengenai lebih memelekkan ya literasi keuangan terhadap teman-teman UMKM kita. Ya, selanjutnya, nah ini yang selalu kita sampaikan, kenapa Bank Indonesia ya itu masuk ke sektor real. Sebetulnya yang paling gampang itu karena tugas utama kita tuh menjaga nilai rupiahnya ya. Dengan kata lain, kita sangat berkepentingan terhadap pengendalian inflasi. Nah, inilah muncul yang cikal bakalnya. Pengendalian inflasi, kemudian kami di kantor perwakilan di ada 46 itu muncul dengan membuat klaster ketahanan pangan, khususnya terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang, beras, terus apalagi daging ya, yang kita pahami itu yang selalu berkontribusi terhadap inflasi atau selalu muncul tekanan terhadap inflasi, khususnya pada siklus perayaan atau event hari besar keagamaan. Ya kan, kita kan cenderung membuat harga itu stabil. Kita nggak ngomong di angka berapanya, tetapi cenderung dia stabil, di mana bagi petani itu menguntungkan, bagi kita masyarakat atau konsumen juga tidak memberatkan. Karena yang kita jaga inflasi intinya adalah menjaga daya beli masyarakat semua. Ya toh? Kalau kita gampangnya kita selalu beli minuman lah dalam bentuk gelas atau botol itu mineral water. Anggaplah harga berapa saat ini, 3.000 lah ya. Terus tahun depan 31 atau 32. Tahun depan 34. Bisa beli? Bisa. Tetapi dengan kata lain sebetulnya dengan kenaikan harga seperti itu kan berarti mengurangi daya beli masyarakat semuanya. Ya toh? Tadinya kita cuma punya uang 10.000, beli aqua 3.000, 7.000-nya bisa makan siang misalnya. Tapi karena makin lama untuk beli minuman itu makin besar, tentunya porsi kita untuk makan siang jadi turun. Itu gampang-gampangannya mengenai inflasi itu teorinya. Kalau kita bisa jaga harga relatif lebih stabil, dengan kata lain sebetulnya bukan inflasinya yang kita jaga, tetapi yang kita jaga adalah potensi daya beli masyarakat yang kita jaga. Kan kadang-kadang kan gaji nggak naik soalnya. Kan saya ngomong masyarakat Bu, bukan saya gitu loh. Ya, gampangnya kan seperti itu ya. Jadi inflasi itu kenapa sih penting gitu loh. Karena esensinya menjaga daya beli. Saya nggak ngomong untuk menjadi kita lebih kaya, kan enggak kan, tapi itu esensinya itu menjaga daya beli masyarakat. Sehingga kita usahakan level penerimaan atau bukan level pedesnya, level inflasi yang kita jaga kan saat ini 3 plus minus 1 lah. Yang kita bisa terima supaya masyarakat tetap bisa berbelanja. Ya. Itu esensinya sebetulnya. Mudah-mudahan lebih paham ya.
Kalau nggak paham kita makan siang aja lah. Ya, sehingga pada konteks pengendalian inflasi, Bank Indonesia membuatlah klaster-klaster ketahanan pangan ya. Ada cabai, termasuk juga dari sisi peternakannya. Karena inilah yang kita anggap komoditas-komoditas penyumbang inflasi dari waktu ke waktu. Ya. Nah, kemudian kita juga isu, bukan masalah, terhadap gimana sih kita bisa mendapat devisa yang lebih banyak. Ya. Supaya karena account defisit kita ya terjaga kan gitu. CAD itu karena account defisit atau defisit transaksi berjalan. CAD. Ya. Kan yang levelnya yang bisa diterima atau acceptable kan sekitar 3% ya. Seperti itu. Supaya tidak terlalu defisit tentunya kita akan banyak-banyak ekspor dong gitu loh. Ya kan? Salah satunya kan seperti itu ya. Supaya kita defisitnya tuh nggak terlalu besar. Nah, masuklah kita terhadap komoditas-komoditas yang seksi yang bisa kita ekspor. Jangan kemana-mana kalau saya ngomong seksi gitu loh. Pak Anot langsung bayangin itu. Padahal saya ngomongnya resmi loh Pak, ini loh Pak, bukan kita lagi ngobrol di warung kopi nih. Begitu ngomong seksi langsung kemana-mana matanya, langsung melek dia matanya kedip-kedip gitu. Ya, jadi kita pahami ada beberapa komoditas kita yang tanda kutip gampang kita dorong untuk menjualnya, seperti kopi, kakao, kan seperti itu. Nah, ditambah lagi misalnya dengan Bali dan beberapa provinsi lainnya, kan yang motif tradisional ini kan sangat banyak digemari, baik endek ya, atau kain-kain tenun, ataupun batik, fashionnya dari sisi fashion. Sehingga tahun lalu kita kenal lah, Christian Dior memakai endek, kan gitu ya. Itu kan memang sangat-sangat bisa kita jual. Di situ poin saya seksinya tuh di situ. Ya, jangan kemana-mana. Ya toh? Terus wisata kita juga ya. Itu kan yang bisa gampang kita jual ya. Walaupun saat ini masih ada pembatasan-pembatasan ya. Khususnya yang terkait dengan mobilitas orangnya atau manusianya. Tetapi kesempatan kita juga mesti mempersiapkan. Ya kita memahami di ujung tahun ini kan pembukaan apa? Bukan. G20 meeting. Iya toh? Itu akan dibuka tahun ini, saya kasih tahu aja Desember. Kejadiannya tahun depan, tapi resminya tahun ini mulai di Desember. Oh kan udah diumumin waktu itu, press conference, ada Menko Perekonomian, ada Bank Indonesia, ada Menteri Keuangan ya. Resmi loh, bukan saya ngegosip. Bukan. Kan waktu itu kan ada di TVRI itu kan. Banyak menteri yang muncul tuh semacam mulai apa istilah mengkampanyekan mengenai rencana G20 meeting itu. Dan Bali menjadi pilihan kan. Karena tadinya kan sebelumnya di Labuan Bajo ya. Nah, itu sudah mulai muncul lagi. Kalau nggak sekarang saat ini sedang dilakukan survei untuk hotel-hotelnya tuh. Saya kasih tahu lagi tuh. Nah, kita Bank Indonesia selalu mengkomunikasikan optimisme ya. Apalagi Astungkara, alhamdulillah puji Tuhan level Covid kita kan semakin menurun dan Indonesia termasuk diapresiasi sebagai salah satu negara yang cepat menangani pandemi yang isu Delta varian ini cepat
dibandingkan misalnya negara tetangga kita Malaysia. Ya toh? Jadi optimisme semakin terbangun dengan data-data atau hal-hal yang positif yang terjadi di negara kita. Nah, kalau G20 itu betul-betul terjadi, kan peluang lagi yang mesti kita ambil. Ya, kalau kita nggak siap, nanti gelagapan kayak kita udah lama nggak berenang, tahu-tahu nyebur ke kolam langsung gelagapan kita kan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan LED, Local Economic Development, yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu memberdayakan atau melakukan pengembangan terhadap masyarakat lokal supaya pada gilirannya 1, 2, 3 ini kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Ya kan? Simpelnya seperti itu yang diharapkan. Ya. Di Bank Indonesia ya, menunya ini persis kayak mie gacoan kali ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Bukan level pedesnya. Ya. Ya. Ada kita sebut yang potensial, kemudian ada sukses, ada digital, akhirnya yang ekspor. Mapping kita atau roadmap kita itu seperti ini. Dan saat ini ada 1157 UMKM binaan dan mitra binaan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Relatif kecil sih kalau kita ngomong jual. Hah? Itu ada 1157 dibandingkan dengan total jumlah UMKM di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Minum lagi. Silakan Pak. Enggak, saya mah. Artinya begini Pak Doni. Nggih. Belum saya bertanya Pak Doni sudah jawab. Kan saya sogok dulu, suruh makan, minum gitu supaya nggak ada pertanyaan lah saya. Begini Pak Doni. Nggih. Pemahaman kami di lapangan. Nggih. Bahwa persoalan-persoalan yang dialami oleh UMKM selama ini satu di bidang permodalan. Nggih. Yang kedua kualitas produk termasuk bahan baku dan packaging. Ya. Yang ketiga pemasaran. Ya. Nah, ketiga persoalan ini sudah Pak Doni jawab tadi. Soal permodalan, Pak Doni merangkul mereka UMKM, bagaimana caranya memasuki akses perbankan sehingga mampu mendapatkan pendampingan permodalan. Kemudian yang kedua, persoalan kualitas. Itu Pak Doni melakukan BI ya? Melalui Pak Doni juga barangkali. Melakukan pendampingan dari sisi skill, keterampilan bagaimana memunculkan produk yang dicari oleh konsumen kan gitu ya. Kemudian dari sisi pemasaran, tadi juga sudah dijawab bahwa sesuai dengan tren tentu arahnya digital. Entah online, entah marketplace, dan lain-lain. Ini menarik. Cuman persoalannya Pak Doni barangkali ini belum maksimal. Karena saya lihat saat ini di sisi permodalan misalnya ada KUR Ya. yang suku bunganya relatif murah sesungguhnya 6%. Walaupun perbankan tidak menerima 6%, 12 atau 14%, Ya. sisanya disubsidi oleh pemerintah. Betul. Tetapi perbankan masih saja mensyaratkan semacam satu agunan, yang kedua izin. Nah, izin bagi UMKM ini persoalan besar Pak Doni. Nggih. Mereka sulit menjangkau itu. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Rentenir masih tetap tumbuh Pak. Jadi ketika kemudahan-kemudahan itu didapat dari rentenir, UMKM menggunakan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi kualitas produk. Kebanyakan UMKM kita di Bali, mungkin umumnya di Indonesia, mereka latah Pak Doni. Apa yang laku mereka ikut. Ada usaha cuci motor, cuci mobil laku mereka ikut bikin. Akhirnya setelah banyak muncul mereka perang tarif mati semua.
Kemudian begitu juga dengan sistem pemasaran. Pemasaran sekarang ini barangkali dengan pendekatan regulasi, banyak juga pemerintah memberi perhatian dengan regulasi, misalnya hotel diwajibkan menggunakan patung UMKM di setiap room misalnya. Sehingga otomatis mereka membeli. Tapi ini kan masih semacam paksaan Pak Doni. Nah, barangkali tanggapannya terkait itu yang saya harapkan dari Pak Doni. Kemudian BI itu sesungguhnya memposisikan diri di mana sehingga persoalan-persoalan UMKM itu bisa terselesaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja UMKM. Ini kalau tadi disampaikan bahwa kontribusi ke PDRB sampai 57%, secara teori mungkin iya Pak Doni. Tapi pemahaman kami di lapangan, UMKM itu manajemennya masih kekeluargaan sekali Pak Doni. Misalnya tenaga kerja, mereka melibatkan istri, anak yang tidak pernah dihitung Pak Doni. Mereka kerja kadang-kadang sampai malam, tidak mereka hitung gitu, tapi tetap akhirnya menjadi keuntungan. Tapi ketika itu dihitung, mungkin mereka rugi Pak Doni. Kemudian yang kedua persoalan bahan baku juga seperti itu. Ketika misalnya mereka berbisnis di kuliner, mereka belum hitung betul bahan bakunya. Ketika di dapurnya ada rempah-rempah, bawang atau cabai, mereka ambil dulu di dapur Pak Doni, belum mereka hitung. Tapi akhirnya mereka pendapatannya tetap dihitung sebagai keuntungan. Nah, artinya kinerja UMKM ini masih perlu disahihkan kembali. Artinya perlu dipastikan lagi gitu loh Pak Doni. Sehingga kontribusinya real, nyata bagi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Doni. Banyak-banyak, Entah Pak, komentar, entah pertanyaan, silakan ditanggapi Pak Doni. Sukses semua Pak. Terima kasih. Memori saya terbatas ya, masih bukan Intel Insight, saya masih Pentium, jadi udah jadul. Kalau jawaban yang pertama kan selalu ada terminologi Pak. Bank Indonesia ada di setiap makna, selesai itu Pak. Ya, jadi kadang-kadang kami bingung juga Pak. Ya, saya tuh pegawai Bank Indonesia atau pegawai kementerian atau pegawai Pemda. Ya kan? Karena yang lebih lincah itu ternyata kami kan. Fakta itu kan teman-teman paham juga ya. Tetapi memang hal-hal yang disampaikan Pak Samawa itu sangat valid ya. Dan kami juga memahami walaupun kami masuk ketiga, ya mulai klaster ketahanan pangan, kemudian untuk CAD, kemudian untuk local economic development, itu kan sebetulnya bukan porsi Bank Indonesia. Ya, tetapi kita mencoba, dan kalaupun kita mencoba kan kita selalu muncul melalui kelompok-kelompok kecil. Kenapa melalui kelompok kecil? Gampangnya kalau gagal, efeknya nggak terlalu signifikan, nggak ada systemic risk lah kalau kita seolah-olah membangun satu industri. Tetapi kalau itu berhasil, yang terjadi apa? Replikasinya gampang dilakukan di mana saja dengan model yang kita bangun seperti itu. Ya. Nah, kemudian mengenai tadi itu persyaratan pendaftaran, ya. Kita memahami yang seperti tadi di awal, khususnya yang mikro itu kan. Mereka tuh ganti jubahnya tuh sangat cepat. Nah, ini kan tanda kutip bertentangan dengan asas legal kita. Begitu kita ngomong siup, bisnisnya itu kan mesti disebutkan apa. Sementara teman-teman yang di mikro itu kan bisa ganti jubah. Bahasa saya sekarang jualan ayam, besok jualan bunga, besok jualan tiba-tiba jadi broker rumah, broker tanah. Ini kan ada hal-hal yang hemat kami, ini pendapat saya pribadi, ya, yang suka nggak ketemu di situnya Pak. Kita memahami kecepatan regulasi kita, kecepatan hukum kita tidak bisa lebih awal. Namanya juga hukum. Hukum itu kan mengatur segala sesuatu yang sering terjadi ya.
Kalau yang tidak terjadi nggak usah kita pikirkan itu. Nah, tetapi untuk apa namanya, mensiasatinya, selain dengan izin-izin itu kan kita kenal kan yang NIP-nya itu. NIP itu apa sih singkatannya itu? Ada kaitannya izin-izin itu, dan itu lebih dipermudah kalau kita mengajukan itu ke PTSP yang satu atap itu ya. Jadi instead of izin, apakah dia tanda kutip izin mendirikan PT, CV, ataupun ini, dia ngambil yang NIB-nya aja Pak. Itu jauh lebih gampang, dan sekarang pun banyak, termasuk kami ya, membuka procurement system pengadaan itu cukup dengan NIP-nya aja, NIB ya. Nah, dalam konteks lain ya, memang kalau kita ngomong teman-teman perbankan itu, kalau perbankan itu kan selalu kita sebut tuh highly regulated industry. Dia tuh nggak akan bisa sefleksibel yang kita inginkan dibanding fintech-fintech. Kalau fintech-fintech itu sangat agresif loh. Tetapi yang kita pahami, karena ini ternyangkut bank, itu kita pahami juga ada dana pihak ketiga yang di situ. Kita ngomong ini masalah bisnis kepercayaan, otomatis perbankan itu kita sebut sebagai highly regulated industry. Dia mau mindahin cabang aja, itu izin. Nah, apalagi kalau ngomong masalah pemberian kredit, pakemnya dia memang begitu. Nggak bisa ditiadakan itu berarti dia nanti bermasalah dengan pengawasnya atau auditnya itu. Tetapi ya, hal-hal itu kan seperti itu kan butuh waktu untuk penyesuaian, termasuk juga yang suku bunga itu dengan adanya kredit usaha rakyat itu, di mana apa namanya, keberpihakan pemerintah kan jelas di situ dengan adanya subsidi, sehingga bank akan menerima selain dari si debiturnya itu, dia juga akan menerima dari pemerintah terhadap suku bunga yang 6%-nya itu. Ya. Kalau nggak gitu, akan susah kita akan memulai apa namanya, apalagi di masa pandemi ini pergerakan ekonomi kita. Karena kembali lagi isu di awal, modal itu menjadi isu di situ bagi teman-teman kita UMKM. Nah yang kedua, nah inilah memang karakteristik UMKM Pak, khususnya yang mikro dan kecil. Gampangnya aja gini, jangankan kita ngomong yang jualan ya, kayak buka warung ini. Teman-teman kami yang cabai atau yang kakao atau yang kopi, kalau saya nanya HPP-nya berapa sih? Nggak tahu dia. Jadi seringkali termasuk yang ayam dulu, seolah-olah mereka bekerja, bangun pagi, ya, terus berkegiatan di ladangnya, di kandangnya itu, terus melakukan penjualan, sudah happy. Tapi nilai uangnya, jangan-jangan saya bilang teman-teman tuh kerja bakti loh. Ya, melakukan pekerjaan tetapi sebetulnya hasilnya nggak ada. Tetapi kan itu aktivitas kan. Dia bangun pagi, bersihin kandang, kasih makan ternaknya, atau ke kebunnya, mengecek pohon-pohon, itu aktivitas. Kemudian panen, dia jual. Padahal itu belum tentu untung loh. Karena apa? Mereka suka lupa atau tidak pernah membuat harga pokok produksinya. Ya toh? Seolah-olah saya makan cukup. Iya sih saya bilang. Pekerjaan ada, saya peternak atau petani. Tapi memang secara nature ya, mereka tidak, bahasa kita tuh bagusnya, mereka tidak hitung-hitungan Mbak. Tetapi kalau untuk usaha kan nggak bisa begitu, ya kan? Nah dengan kata lain, nah disitulah kita mulai masuk. Ya, coba dong dipisahkan dompet keluarga sama dompet usaha. Kita muncullah dengan aplikasi BIC Apik itu. Aplikasi pencatatan keuangan yang sederhana. Beli apa, kita anggap apa.
Ya, ini yang dicatat itu untuk beli modal, terus hasil jualan yang sederhana sekali. Jadi pada saat nanti mereka mengakses lembaga keuangan, perbankan maupun fintech, tinggal mengupload datanya di si Apik itu. Nah, untuk mengubah perilaku ini memang nggak gampang sebetulnya. Karena kita ngomong ini masalah kebiasaan. Ya toh? Kalau jagoan kita, wah bapak ibu mesti profesional, dengkulmu profesional. Orang dia juga nggak tahu profesional itu apa. Yang dia tahu, saya buka toko, saya peternak ini saya sudah makan. Ya toh? Jadi kalau buka toko sampai malam, dia nggak menghitung sebagai pekerjaan, Pak. Orang saya jaga tokonya juga sambil nonton kok. Nonton drama Korea apalagi kan gitu. Ibu-ibunya kan. Tapi bagi mereka itu aktivitas. Kan sering ada jargon yang apa sih? Tenaga kerja tersembunyi ya, unemployment. Itu kan status mereka ibu rumah tangga atau pelajar atau mahasiswa. Tapi sebetulnya mereka jaga toko atau jaga usaha itu. Ya, tapi kalau ditanya ibu nggak hitung, oh saya nikmati kok yang ini tokonya juga di rumah saya atau kandangnya ini juga di samping rumah saya. Nah, memang membutuhkan semacam edukasi, ya. Jadi kalau mereka mau berbisnis, ini loh mesti ada pencatatannya supaya bisa tahu udah untung atau belum. Mereka nggak akan hitung rugi, Pak. Yang dia tahu tuh untung apa belum aja. Iya toh? Kalau rugi dia udah tutup, tapi selama dia menikmati dia buka aja terus gitu, mau jualan apa juga. Aduh kopinya enak banget Pak. Mbak Indah, dia ngaduk kopi, saya nggak ngaduk apa-apa. Kopi boleh dong? Iya kan? Masalah mama maksud saya kan gitu kan. Tapi pada dasar itu bukan masalah salah betul, itu masalah perilaku kalau bagi saya. Iya toh? Dan dia memang tidak hitung-hitungan gitu loh. Makanya saya coba ini loh, coba dicatat kalau beli, ya misalnya dia jualan ya, beli berasnya berapa, nanti dijualnya berapa. Dianggap kan saya beli 1.000, saya jual 1.100 untung, padahal ada kantong plastik. Waktu dia beli itu naik sepeda motor, pada saat sepeda motor dia beli teh botol, dia beli bensin. Itu kan, tapi salah? Enggak salah. Orang saya beli berasnya sekalian saya sekolah kok, nah, hitung-hitungannya susah kan jadinya. Iya toh? Betul nggak? Nah tetapi inilah kita mencoba mengedukasi itu. Ya, kalau kamu nantinya, ini bukan kembali lagi betul atau salah. Pada saat Bapak Ibu teman-teman UMKM membutuhkan modal, yang dibutuhkan bank apa? Pencatatan. Perilaku itulah yang kita coba ubah. Jadi tidak hanya dalam tanda kutip peningkatan kapasitas mereka dalam konteks produksi, tapi juga bahasa cantiknya itu kalau dia kan selalu kelompok kalau Bank Indonesia, penguatan kelembagaannya. Termasuk di situ aspek pencatatan keuangan. Karena ini mengubah perilaku sebetulnya. Kalau masyarakat teman-teman UMKM kita itu kan apa sifatnya? Itu kan masyarakat yang tradisional. Gampangnya apa? Kalau kita terhadap teman-teman seperti itu dengan model seeing is believing. Kalau dia rasakan manfaatnya baru dia mengikuti. Karena dia sudah melihat, ada keuntungannya kok. Langsung tanam cabai aja pada awalnya nggak mau kok. Saya udah nanam cabai, kita pakai dengan pola yang baru, nggak mau. Dia lihat dulu, wait and see. Begitu berhasil, Pak saya mau join Pak. Kakao juga demikian, kopi juga demikian. Tapi itu salah? Enggak. Kan itu kan masyarakat tradisional. Kalau yang nggak pasti-pasti banget nggak akan dia ngikuti.
Jadi terminologi dia, seeing is believing. Dia lihat dulu, dia buktikan dulu, baru saya mau ikut. Iya toh? Nah hal-hal ini, kalau dia nggak punya keinginan untuk membesar usahanya, dia nggak akan ketemu bank. Kalau dia nggak akan ketemu bank, ketemu akan bank, ngapain saya bikin pencatatan? Simple toh? Tetapi kalau dalam konteks pembinaan, dia kan harus meningkat tuh. Dari level 1, 2, 3. Pasti satu saat dia akan menyentuh akses pembiayaan. Nah disitulah kita masuk untuk menekankan penting loh kalau dibikin pencatatan. Ya tah? Udah kali Pak sama saya jawab semuanya. Iya tah? Udah selesai ya kita makan siang. Dia ngaduk kopi ya saya lagi di sini dia ngaduk kopi lagi. Aduh, sengaja memancing dia tuh. Lanjut ya, belum selesai. 13 dari 21 ya? Sesi 2 aja kita ya. Serius nonanya. Oh, silakan. Tes. Yang pertama, saya baru tahu kalau Pak Doni ini orang yang bisa menarik teks ke konteks ya, luar biasa hari ini. Walah, saya pegawai. Ya, jadi bukan orang yang tekstual. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Sarmawa tadi soal ya saya kata isu akses permodalan. Sesungguhnya yang saya pahami selama ini adalah ini kan berhubungan dengan regulasi, berhubungan dengan Sudah sedikit ya, saya terima telepon boleh Pak ya? siap. Ya. Nah, ini kan berhubungan dengan regulasi. Nah, regulasi di sini kan BI kan menjadi leadernya. Ya. Menurut saya ini kan bisa dikunci Pak. Dalam arti Bank Indonesia secara keseluruhan harus bisa memberi target, deadline, bahwa di tahun sekian ini persoalan ini tidak akan ada lagi. Ya supaya ini jangan menjadi item untuk disurvei lagi. Sudah hapus itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan memang tadi istilah teman saya yang cantik ini, go digital ya. Ya. Nah, saya menduga atau mencurigai di Bali ini terjadi peningkatan go digital itu karena saudara-saudara kita yang selama ini bekerja di sektor pariwisata itu beralih semua ke kuliner dan lain-lain. Dan mereka memang sudah paham dengan digital. Nah, pertumbuhan di Bali kan memang sangat pesat. Data ada itu kita. Nah, saya khawatir suatu saat nanti misalnya Bali ini kembali pulih dan mereka kembali menjadi pekerja di sektor pariwisata dan meninggalkan semua pekerjaan yang selama ini mereka lakoni, maka terjadi penurunan akses digital ini. Jadi angka ini akan turun. Ya, apakah ini juga menjadi kekhawatiran Bank Indonesia? Terima kasih. Saya disuruh mencatat aja ya Pak ya. Kalau jawab nanti Pak. Kita tunggu Pak Doni Pak ya, karena beliau lagi menerima itu Pak telepon dari Jakarta. Jadi mungkin nanti kita tunggu sambari ini makan atau minum Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, nanti saya catat Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak, mau nanya tadi berhubung membahas inflasi juga, kenapa sih Bank Indonesia selama ini Bali kan inflasinya tergolong terkendali, masih dalam range 3,5 plus minus 1, masih dalam range target Bank Indonesia. Tapi BI Bali khususnya
masih tetap melakukan upaya yang masif dalam hal pengendalian inflasi di Bali, seperti misalnya mendorong Pemda untuk melalui TPID melakukan upaya-upaya untuk pengendalian inflasi. Padahal kan di Bali itu harga terkendali gitu. Itu aja sih. Lagi, Ibu sekalian. Tadi posisi ya, monggo Bu. Terima kasih Mas, saya Nani. Saya hanya menanyakan sedikit data tadi, data dari 80% yang di masa pandemi itu kolap UMKM itu. Adakah upaya BI ataupun pihak 18 lembaga ini, lembaga pembina ini untuk membangkitkan kembali mereka dengan sebuah program yang bisa membantu mereka, terutama mungkin mengurangi nilai kredit yang dipinjam yang mereka tidak bisa kembalikan, ataukah bisa akan memperlakukan mereka tuh dianggap kolap, nggak bisa bangkit lagi, akhirnya menjadi di blacklist sehingga tidak bisa mengakses keuangan di perbankan. Nah itu sedikit saya ingin penjelasan dari survei itu, ada nggak yang bisa bangkit lagi dengan sebuah program yang membangkitkan? Yang 18 kementerian itu ya, Bu ya? Hah? 18 kementerian dan lembaga tadi. Yang lembaga itu kan sangat besar tuh pembinaannya mereka. Tapi untuk membangkitkan kembali itu bisa nggak dari semua lembaga itu supaya mereka jangan kolap dan mati atau dianggap blacklist tidak bisa mengembalikan. Terima kasih, itu aja. Jangan nanya dulu nih, materi masih banyak ini. 13 dari 21 lagi. Emang lagi geladi gitu. Pertanyaannya apa Pak Anon? Pertanyaannya apa? Udah ya? Iya, tadi Pak Arnold mungkin nanti tambahin Pak Arnold ya. Kalau dari Pak Arnold ada dua hal yang saya catat Pak. Jadi mengapa BI, apakah nanti BI menentukan target ketentuan gitu ya Pak ya, depannya seperti apa? Karena kan tadi udah disampaikan data-datanya seperti itu, tapi kenyataannya masih ada banyak permasalahan intinya gitu Pak. Kemudian yang kedua, dengan adanya pandemi itu tadi kan disampaikan bahwa Bali kan digitalisasinya sangat tumbuh sangat kuat lah, pesat lah intinya gitu Pak. Dan banyak yang beralih dari pariwisata ke sektor-sektor lain, tadi ada yang jualan rumah dan lain-lain lah, properti kan. Nah nanti bagaimana jika pariwisata sudah pulih kembali, apakah digitalisasinya jadi mandek gitu yang itu. Mungkin gitu ya Pak Arnold ya. Nah itu dari Pak Arnold. Kemudian dari Bu Maya disampaikan jadi bagaimana diketahui kan inflasi di Bali kan di bawah target ya. 3+-1 ya, 1% lah, kurang dari 2% ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Tapi BI tetap melakukan upaya-upaya bersama dengan Pemda terkait pengendalian inflasi Pak. Mengapa dilakukan seperti itu? Bukan seperti itu ya Bu Maya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Maya ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang sampaikan. Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Bu Nani ya, Bu Nani. Sebagaimana diketahui kan tadi ada 18 kementerian atau lembaga yang fokuskan ke dalam UMKM lah, maksudnya bergerak di UMKM, tapi kan segmented gitu Pak, maksudnya banyak hal yang diurusin masing-masing kementerian dan lembaga gitu. Nah, apakah itu tidak bisa dikoordinasikan sehingga UMKM tidak jadi kan ada beberapa tadi kurang 12% yang masih bertahan, sisanya 87,5% kan masih nggak bertahan dengan adanya pandemi. Nah, bagaimana cara membangkitkan yang tadi sih Pak gitu, yang besar itu Pareto itu sih Pak. Saya balik dulu ya. Manggilnya Mbak atau Bu atau tuh.
bilang masa ses? Emangnya saya pedagang kayak gitu ses. Nah, yang mumpung gampang diingat kan, memang yang kita selalu susah tuh kan kata koordinasi itu kan menjadi mudah diucapkan, tapi pelaksana itu kan paling susah, ya. Tetapi sebetulnya dengan adanya 18 kementerian dan lembaga termasuk Bank Indonesia, itu satu hal yang kita syukuri dulu, ya, bahwasanya sudah ada keberpihakan ya terhadap UMKM ini, karena mengingat data-data yang di awal itu kan pentingnya, kan seperti itu. Nah, kita beruntung tahun ini ya seperti kegiatan kampanye GBBI ya. Nah, itu kalau kita perhatikan ada slide yang GBBI enggak? Halaman setelah ini deh, coba deh. Ada. Ada. Yang KPWDN kita tuh ada di 12 kayak peta. Nah ini nih, ini halaman berapa nih? 18, slide 18. Oh, tambah satu lagi deh, coba. Nah, kalau kita nambah tuh kan enak, yang kita susah tuh kalau mengurangi itu biasanya susah. Kalau nambah tuh semuanya biasanya setuju. Ya, nah kalau isu koordinasi itu menjadi isu yang selalu ada ya pada saat tahap implementasinya. Nah, kita bersyukurlah tahun ini ya yang kampanye yang sudah dicanangkan melalui inisiatornya itu Kemenko Marves ya, Pak Luhut itu menciptakan suatu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. GBBI sejak Januari kita menjadi hostnya yang di Bali ini. Kemudian tidak lama kemudian muncullah yang GBWI, ya, Gerakan Nasional Bangga Wisata di Indonesia. Nah, kalau dilihat dengan setiap bulan kita melakukan ini, ya, ada 12 provinsi yang sudah ditetapkan untuk melakukan kampanye itu. Nah, disitulah bentuk koordinasi kita yang paling kelihatan. Contohnya yang pada saat di Bali yang menjadi hostnya adalah Kementerian Perhubungan. Ya, Bank Indonesia hanya menjadi host di bulan Maret lalu pada saat kegiatan GBBI di Mataram atau NTB. Nah, pada saat kita melakukan itu, ya, di masing-masing titik ini, ada kementerian yang ditunjuk sebagai hostnya. Walaupun yang kita pahami dari 12 kegiatan di provinsi, di 12 provinsi itu, peran Bank Indonesia itu paling kelihatan sebetulnya di situ. Walaupun kita sebagai co-hostnya, kita tuh bisa-bisa seolah-olah kita yang menjadi hostnya. Tetapi bentuk ini merupakan salah satu bentuk koordinasi yang kita mencoba sama-sama punya tema yang betul-betul kita sepakati. Dengan Bangga Buatan Indonesia, tentunya yang kita harapkan adalah produk lokal kita semakin dikenal, semakin dibeli, siapapun dia pembinanya. Jadi kita sama-sama pada saat melakukan kampanye GBBI dan kemudian ada GBWI, kita sama-sama menjadi marketing bagi produk-produk UMKM, termasuk destinasi wisatanya seperti itu. Ya, dengan kata lain, bentuk-bentuk koordinasi ini semakin tercipta. Kita memahami tidak bisa Bank Indonesia sendiri, tidak bisa juga Kementerian Pariwisata, karena ini butuh sinerginya. Nanti begitu kita jualan, khususnya untuk market-market di luar negeri, nah disitulah kita mulai koordinasi lagi. Biasanya Bank Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, karena kita yang punya akses paling luas di negara-negara lain itu kan Kementerian Luar Negeri kan. Nah di situ nanti kita aktif.
untuk bekerja sama dengan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara masing-masing. Dan itu ya selain ada GBBI, Bank Indonesia juga punya flagship event ya, baik Karya Kreatif Indonesia maupun Indonesia Syariah Economic Festival, ISEF. Nah ini itu juga bentuk kerjasama kita dengan kementerian lain sebetulnya. Jadi mungkin kalau kita tidak bisa ngomong koordinasi sementara kita pasif, tapi kita juga mesti aktif lah mengajak kementerian atau lembaga lain untuk sama-sama yuk kita jualan. Gampangnya gitu kan, nanti jualan itu kan tujuan utama jualan, nanti kita akan mendrive ya, mengajak ke bawah. Nah supaya jualan apa? Kita kurasilah produknya. Nah supaya teman-teman UMKM itu bisa menghasilkan produk yang bagus dan lolos kurasi, pembinaannya lah yang kita lakukan. Jadi kita sudah punya tujuan kan itu. Nah sehingga masing-masing kita lembaga atau kementerian yang memiliki passion atau binaan terhadap UMKM, jadi lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Dan setiap daerah itu pasti beda-beda Bu Nani. Kayak Bali yang kita coba dorong kan selain UMKM yang fashion dan aksesoris itu, pariwisata juga mesti didorong kan. Nah kalau teman-teman di provinsi lain yang nggak punya objek pariwisata, jangan fokus ke pariwisata lah. Ya, dengan kata lain, dengan kita melakukan GBBI kita kan secara tidak langsung melakukan pemetaan masing-masing daerah mana sih keunggulannya. Ya nggak bisa lah kalau Papua disuruh ngebatik juga, bukan, ya toh, kan berdasarkan mapping itu kan. Ya Kalimantan disuruh ngebatik ya nggak bisa lah. Tentunya kan mesti muncul dengan potensi daerah masing-masing, itulah yang kita jual. Sehingga kementerian, lembaga, termasuk Bank Indonesia di setiap daerah itu mesti punya peta produk, jasa, komoditas unggulan di masing-masing. Nah begitu kita mau ekspor, kita ketoklah Kemenlu, boleh nggak saya menggunakan KBRI sebagai tempat promosi kita. Kita ketok Menteri Perdagangan, bisa nggak supaya teman-teman ini bisa jualan ke luar negeri. Yang tadi yang isunya Pak Samawa juga dalam konteks izin ya. Izin kan tidak hanya izin usaha, tetapi izin untuk melakukan penjualan juga suka ada. Nah dengan kata lain, kalau kita sudah punya tujuan yang sama, nah masing-masing kementerian mencoba gimana sih supaya saya bisa meningkatkan ekspor. Tentunya dengan kapasitas atau dengan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga itu. Jadi bahasa kita tuh minimal sudah sama, kita akan jualan, intinya itu kan. Supaya produk-produk UMKM kita betul-betul memiliki pasarnya masing-masing. Sekarang ke nanti izin Om yang belakangan. Kan selalu ada kata-kata lady first, itu kan lady kan gitu ya. Nah mengenai inflasi ya, kalau kondisi normal, konteks pengendalian inflasi menjadi kelihatan kan gitu ya. Wah udah jam makan siang nih kan. Nggak, sengaja dijatuh-jatuhin itu, ya kan? Nah, kode keras. Ini emang udah pasal 12 ini masalahnya. Nah, tuh kenceng banget yang ngomong udah lewat tuh kenceng itu. Lah saya aja belum sarapan dari pagi tuh. Ngelihat Pak Anot datang makan nikmat. Dia ngaduk kopi nikmat. Yang lain kuenya udah habis, saya masih ngomong. Ya. Nah, memang pada saat ini isu pengendalian inflasi itu menjadi matters ya. Bahwasanya kita pahami dengan target 3+-1 sebetulnya ya. Ini kan kita ngomong nasional dulu ya. Ya. Kan kita sedang menuju ke perbaikan di situ kan. Ya.
Tetapi faktanya di beberapa provinsi atau beberapa daerah itu kan kita lebih banyak isu deflasi, termasuk yang di Bali ini. Nah, dengan kata lain, secara kontekstual, apakah pengendalian inflasi itu masih mempunyai makna? Bagi saya tetap jawabannya masih. Karena ternyata ya berdasarkan data bulanan inflasi itu kan kita tadi tuh udah ngomong komoditas ya. Faktanya secara statistik kita boleh ngomong deflasi. Tetapi dalam konteks harga komoditas itu ya itu tetap menunjukkan fluktuasi yang gampang. Daging babi di Bali. Yang gampang canang sari di Bali. Yang gampang cabe. Wih. Apa kita assess dulu 30 menit apa? Mendistrak. Aduh. Godaannya berat nih, godaannya. Tadi udah kopi ses gitu. Sekarang ayam. Aduh. Sampai mana tadi? Aduh, datang lagi dia goda. Tunggu dulu sampai selesai lah. Ini bisa sampai malam ini tuh kayaknya nih. Tapi teman-teman saya tuh nggak nyiapin makan malam kita. Kita makan nasi jenggo aja ya kalau kepepet malam. Tunggu ya sebentar ya. Masih ada lalu lalang. Jadi kalau nggak ada waktu, pertanyaan Om Anot kita skip aja. Kan kayak kita seolah-olah di komputer itu tiba-tiba, oh maaf, delete gitu kan, selesai. Udah, masih ada yang nganter makan. Duh enaknya. Hai. Teman-teman ada yang online nggak? Coba dipantau. Dua, tapi kalau ada pertanyaan diingatkan saya ya. Besok tuh pada diundang kan ada media conference untuk Bali Jagadita KKI kita tuh 1:30. Nanti diinfo online. Termasuk dengan 25 media nasional ya kita. Belum ya nanti. Udah ya? Nah, kembali lagi terhadap konteks pengendalian inflasi, memang kalau secara agregat ya kita ngambil misalnya Bali deflasi bahkan sempat juga nasional deflasi, tetapi dalam konteks individu atau komoditas penyumbang inflasi, beberapa komoditas tetap akan menunjukkan perilakunya seperti itu. Sehingga dalam konteks angka mungkin kita sebetulnya bukan happy sih. Ya, karena kalau kita ngomong deflasi itu seolah-olah kita membacanya tidak ada pergerakan ekonomi. Atau dengan kata lain gampangnya supply-nya kebanyakan. Sementara yang membeli atau sisi demand tidak ada. Dalam konteks angka ya,
Tetapi faktanya kalau di setiap bulan itu ada yang komoditas penyumbang inflasi tetap ada, yang penyumbang deflasi juga ada. Mungkin timbangannya, bobotnya yang deflasi itu jauh lebih banyak. Nah, dalam konteks itu bukan berarti kita nothing to do atau diem aja toh masih deflasi kok. Ya. Sama halnya pada saat kita mau menghadapi hari Galungan dan Kuningan. Di situ yang kita tahu cabai tetap tinggi ya, sekarang masih 10.000. Waktu itu kan sempat di awal tahun kan di 100.000. Daging babi yang nggak pernah turun kan, selalu isunya adanya flu ya, apa sih penyakit virusnya itu. Terus otomatis pada saat event besar keagamaan itu, yang khususnya dengan lokal itu, Canang Sari kan menjadi, jadi kalau kayak bunga itu kan, ya karena ini namanya ibadah, mau harganya setinggi apapun pasti dibeli dong, ya toh. Sama menjelang misalnya pada saat bulan puasa menjelang Idul Fitri, sah-sah aja ini karena terkait dengan perilaku dalam konteks itu, ya kan. Nah, memahami hal itu, ya sebetulnya bukan konteks kita untuk pengendalian, karena kan masih angkanya kan masih rendah. Tetapi yang kita inginkan kan untuk menggerakkan perekonomian itu. Kalau cabai di Bali itu mahal dalam konteks itu, nah salah satu bukan instrumen sih, tetapi salah satu bentuk dalam konteks menjaga 4K itu ya, ketersediaan, keterjangkauan, terus apa lagi? Kelancaran distribusi dan komunikasi kan. Kan kalau pengendalian inflasi kan nggak jauh-jauh dari 4K itu ya. Nah, cabai kurang karena masalah musim. Kita kerjasamalah dengan daerah lain. Seperti yang dilakukan Bangli dengan Banyuwangi. Ya toh, karena berdasarkan hitungan-hitungan kita, kalau bahasa kerennya itu neraca pangan lah. Kan ada daerah yang surplus, ada juga yang defisit terhadap beberapa komoditas. Nah itu kan salah satu bentuk pengendalian inflasi. Kita melakukan kerjasama antar daerah. Yang belum lama juga kan sudah diinisiasi ya, Bangli dengan Lombok Barat. Bangli punya kelebihan telur ayam. Di satu sisi dalam konteks peternakan ayam dia butuh jagungnya untuk pakannya. Dibukalah kerjasama payungnya. Demikian juga yang intraprovinsi Tabanan dengan Bangli. Nah sehingga tidak hanya secara angka yang ditunjukkan itu, tetapi pengendalian inflasi itu lebih kepada komoditas-komoditas yang sering atau melakukan sumbangan lah terhadap inflasi itu. Nah dalam konteks yang tadi kan ada yang inflasi terus kita Bank Indonesia muncul kluster pangan ya seperti itu. Nah hal-hal itulah karena kita memahami komoditas itulah yang menjadi penyumbang inflasi. Kita kan maunya tuh grafiknya tuh kan jangan terlalu fluktuatif lah. Sekarang harga cabai 10.000 siapa yang nangis coba? Pada saat harga 100.000 siapa yang nangis? Ya kan? Kan kita nggak mau ada yang nangis kan, kita maunya kan ketawa sama-sama ya. Jadi di satu titik yang petani happy, kita konsumen pun happy. Kita bisa menerima harga itu sebagai harga yang bagus bagi masing-masing pihak. Kita juga kan nggak mau petani yang tadi istilah saya kerja bakti. Tapi di sisi lain kita juga kan nggak mau konsumen itu dirugikan. Ya, dalam konteks cabai kan banyak lah strategi yang bisa, apakah kita bikin bubuk, bon cabai seperti itu kan bisa juga ya. Mungkin itu Mbak Maya ya, yang pertanyaan Om ini apa? Udah di-delete katanya. Udah di-delete kata. Bilang target apa? Maksudnya begini Pak, ini kan permasalahan akses modal itu kan memang selalu jadi masalah. Nggih. Selalu menjadi item survei
Ya. Ya. Regulasi ini kan BI kan BI. Apakah ini jadi kunci saja supaya tidak lagi jadi masalah? Saya punya target ya, menurut saya. Jadi tadi Pak Semawan sudah menurut saya ini kan target sebenarnya dari Indonesia regulasi. Kalau masih berjalan kalau nggak begitu dikasih hidangan di depan, jadi itu bagi saya itu opsional, boleh jawab boleh enggak, kan enak saya. Inilah karena saya kan paling tahu, kalau pertanyaan saya susah saya sodoin aja makanan dulu. Begitu kenyang dia lupa kan gitu. Nyat-nyat lagi depan saya kan gitu. Nah kembali lagi Pak Anot ya, Bank Indonesia contoh paling gampang lah ya, pada saat kita bilang akan menstabilkan nilai rupiah ya dalam konteks kurs ya. Kita kan nggak pernah mematok angka ini loh yang saya mau. Kita cenderung bahasa kita tuh kita ingin nilai tukar kita stabil. Nah dalam konteks kredit ya itu kewenangan kan nggak ada di kami. Ya toh. Yang kita inginkan sinyalnya yang kita berikan. Ini loh BI 7 days repo rate itu kita turunkan dan kita pertahankan di angka 3,5. Kita nggak bisa bilang berdasarkan perhitungan kita kredit itu mesti dikucurkan sekian T. Nggak akan bisa. Tetapi ya dalam konteks kita menciptakan bahasa gayanya lah iklim yang kondusif bagi teman-teman kita UMKM, bagi teman-teman kita pengusaha, yang kita sampaikan adalah sinyal suku bunganya. Ya, karena begitu kita ngomong kredit seperti yang tadi di awal, otomatis itu kan aturan mainnya sudah ada. Bahasa gampangnya dulu kamel lah. Pada saat ada calon debitur ingin dapat pembiayaan dari perbankan, itu kan akan dilihat betul-betul. Dan itu nggak bisa dihilangkan, Pak. Kembali lagi kalau perbankan atau lembaga keuangan kan dia prudensinya atau aspek prudennya itulah yang mesti ditekankan. Nah kalau jor-joran disikat ke sini, terus tiba-tiba nggak bisa ngembaliin, yang cilaka siapa? Jadi nambah industri yang cilaka kan. Nah tetapi juga kita pahami, loh ini kan masa pandemi, mestinya ada dong fleksibilitasnya itu. Muncullah kebijakan yang restu itu, muncullah itu yang disubsidi. Jadi tidak menghilangkan aspek prudensialnya itu. Kalau itu dibikin leniensi, saya nggak bisa ngomong menghilangkan ya. Itu yang cilaka, semuanya cilaka itu. Jadi krisisnya itu bisa kemana-mana itu. Kenapa? Namanya bank, namanya lembaga keuangan itu kan sifatnya intermediary kan. Memang dia hanya minjemkan duit. Nah duitnya itu dari mana? Dari kita nasabah yang dana pihak ketiga. Kalau sampai dana pihak ketiga itu nggak bisa balik, makin banyak apa istilahnya mudaratnya. Iya toh. Jadi kalau dalam konteks itu mungkin kita nggak bisa matok mesti sekian loh kredit ini. Tetapi ya diberikan kemudahan. Nah silakan bisa mengajukan kur yang 6%, tentunya tanda kutip thresholdnya atau persyaratannya mesti dipenuhi juga. Ya toh? Tetapi semakin dipermudah atau akses keuangannya terhadap UMKM itu semakin dibuka. Nah kesempatan inilah dipakai UMKM ya untuk memperbaiki dirinya supaya pada saatnya nanti, pada saat dia akan mengembangkan usahanya itu, dia sudah eligible atau sudah bankable. Ya kan dengan aplikasi BI, si Apik, dia ini itu. Tentunya kan ya kalau usaha kecil jangan langsung minta kredit 500 juta nanti kelelep sendirian gitu lah. Pasti akan diakses oleh lembaga keuangannya baik bank atau bukan bank. Nggak bisa dipatok itu pun hemat saya sebagai pribadi itu tidak bijak.
Nanti kejadian zaman dulu lagi, kur dikasih-kasih gitu, bahasanya dikasih loh. Sehingga yang menerima pun, loh bukan kredit saya dikasih, itu kan cilaka. Nanti seolah-olah pakai motonya penggadian. Apa tuh moto penggadian? Tanpa. Nah, kalau kita itu dilus atau hanya diberikan, nanti beberapa tahun kemudian itu menjadi masalah. Ya kan? Nah, kalau dikasih duit mah mau-mau aja. Karena dianggap karena konteksnya itu target kan, berarti langsung begitu pengembalian isu. Habis pandemi ada lagi kita krisis keuangan nanti kan. Itu kan yang kita nggak maui kan. Menjawab? Udah ya? Maksud saya udah ya tuh. Apalagi sih materinya? Setelah ini apa coba lihat? Take away point. Nah ini aja ya langsung ya. Ini kan udah mau makan di meja masing-masing ya. Sip lah ya. Jadi mudah-mudahan dalam konteks diskusi kita hari ini mengenai UMKM dan pengembangannya dengan isu dan tantangannya, ada 4 yang Bapak Ibu teman-teman bisa bisa dibawa pulang lah, take away itu kan ya. Dalam hal ini saya juga take away, jangan-jangan makanan. Ya toh. Yang pertama yang kita pahami sejak slide awal, sejak angka-angka, ya teman-teman UMKM kita nih betul-betul mesti resilience, mesti betul-betul bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang ada. Strateginya apa? Tadi ada beberapa teman-teman UMKM yang berhasil itu dengan menggunakan apakah dia online, terus diversifikasi produk kan gitu ya, terus punya usaha lainnya, ya kan? Jadi dalam konteks adaptasi UMKM pada kondisi yang baru ini, ya manfaatkanlah atau maksimalkanlah penggunaan handphonenya masing-masing. Jadi handphone itu jangan hanya nonton TikTok atau medsos. Tetapi sebetulnya kalau kita mulai dilatih ini, handphone itu menjadi sesuatu tools yang powerful. Jadi bukan hanya yang sisi negatif, karena handphone itu kan sebetulnya tools ya. Dia nggak bisa bilang, oh ini handphone negatif, mana ada handphone negatif. Atau medsos itu negatif, nggak ada. Kan kembali lagi kepada perilaku kita. Kalau kita manfaatkannya dengan betul, kita bisa memaksimalkan alat kita, apapun. Ya. Nah inilah, jadi pelatihan-pelatihan mau apa bilangnya, onboarding UMKM, sebetulnya konteksnya itu melakukan digitalisasi. Jadi teman-teman UMKM itu baik dari sisi pemasarannya diperkenalkanlah dengan teknologi. Teknologi apa? Ya handphone yang dipegang masing-masing, memfoto produk dengan handphone pun sudah banyak yang bagus itu. Nggak mesti beli kamera yang bagus-bagus atau yang mahal-mahal. Ya. Terus yang kedua, yang tadi yang ditanyakan oleh SES. Ini yang Om Anot bilang SES saja panggilnya katanya. Ya, sinergi itu menjadi kata kunci. Kalau bahasa anak muda ini collab. Ya, anak-anak muda itu ngomongnya collab ya. Dulu saya collab saya pikir pingsan, nggak tahu collab kolaborasi. Ya, menjadi isu penting. Tetapi kita juga sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa UMKM ini memiliki semacam potensi yang bisa diangkat berdasarkan data histori masa lalunya. Ya, dia menyumbang relatif besar terhadap PDRB kita, ya. Sehingga kalau kita bentuk semacam kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan banyak kementerian dan lembaga, ini pasti akan jauh lebih efektif lagi. Ya.
Kemudian yang ketiga, yang ini juga hampir sama dengan yang ke-1. Kalau yang ke-1 lebih kepada daya resiliensinya atau daya adaptasinya. Yang ketiga, kita membina UMKM kita betul-betul end to end. Jadi teman-teman kita itu mesti dilengkapi ya dengan pemahaman, dengan pengetahuan supaya dia bisa lebih maksimal lagi dalam berjualan. Ya, dia bisa masuk e-commerce yang kita kenalkan kan banyak tuh e-commerce kita ada yang tingkat nasional maupun yang lokal ya. Bisa kita ajakan. Nanti juga saya lagi. Kita akan melakukan onboarding UMKM ya 4 sampai 6 Oktober itu terkait dengan kegiatan KKI atau kita ngambilnya Bali Jagadita. Jadi kalau teman-teman punya saudara, punya kenalan, punya pacar, punya apapun yang UMKM, diajak ya. Nanti kita kenalkan dengan e-commerce yang tingkatnya nasional ya. Di situ bisa langsung join juga. Nanti akan dibina langsung seperti gampang tuh gimana supaya ngambil foto yang bagus, terus melakukan promosi yang efektif di masing-masing e-commerce gitu ya. Jadi kita selalu ingin meningkatkan UMKM tidak terbatas UMKM binaan BI, tetapi juga UMKM di Bali dan NTB dan NTT. Jadi saya harapkan tuh bisa minimal 500 lah UMKM yang bisa ikut ya dalam kegiatan onboarding UMKM yang keempat loh kita sudah lakukan ya. Jadi kan bukan hanya ngomong aja, nah, ini kan udah saya siapkan juga gitu. Nanti dengan bantuannya tentunya teman-teman sobat media mohon disebarluaskan pendaftaran untuk onboarding UMKM ini ya supaya makin banyak lagi masyarakat yang mengetahui ya gimana sih jualan di e-commerce itu. Bahasa gayanya itu onboarding UMKM lah. Pengenalan digitalisasi baik dari sisi pemasaran, demikian juga dari sisi pembayarannya. Digitalisasi ya. Minta tolong yang untuk yang poin ketiga takeaway ini supaya UMKM kita semakin banyak, semakin meningkatlah penjualan yang ujung-ujungnya terjadi peningkatan kesejahteraan di kita. Kemudian pembentukan kebijakan afirmatif itu untuk mengkonfirm ya mengenai mendorong dari sisi permintaannya demand-nya. Dalam hal ini ya dengan kebijakan PEN yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia juga mendukung ya kebijakan PEN itu melalui tools-nya tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang kita ciptakan juga semata-mata adalah kita mendorong kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Di samping juga ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Yang saya pahami Cipta Kerja itu masih ya dua sisi mata uang ya. Tetapi yang kita coba ambil adalah yang sisi positifnya ya. Seperti itu. Ketentuan tuh selalu ada pro dan kontranya ya. Yang kita pahami ya, gitu loh. Kita kan nggak bisa mengakomodir semua kepala itu. Ya, kalau itu bukan ketentuan namanya. Kebijakan diambil pasti atas respon terhadap kondisi yang ada. Yang pemahaman seperti itu sehingga kalau melihat sesuatu apapun bentuknya, undang-undangan atau regulasi, kita sebaiknya itu melihat dua sisi ya. Jangan, kenapa ini kena? Jangan kalau udah nanya gitu tuh susah. Padahal di sisi lain pasti banyak poin yang bagusnya, ya. Seperti itu. Terus apa lagi? Udah ya. Mbak Nur, saya dipesenin apa Mbak Nur? Belum. Loh, semua ada hidangannya saya belum. Cek yang di online nanya nggak? Nanti salah lagi saya. Nanti bahannya ya bisa di itu ya.
udah masuk di handphone jangan di-delete dulu, minimal dibacalah sekali. Hargailah teman-teman saya, itu yang membuatkannya kan udah begadang-begadang itu. Ada lagi? Ya. Baik, kalau begitu, kalau dirasa cukup, mohon maaf kalau ada kekurangan saya dalam penyampaian ataupun ada kata-kata yang tidak pas atau tidak berkenan, ya, mohon dimaafkan, ya. Kemudian ini sekalian pengumuman aja ya. Kemungkinan kita akan melakukan kegiatan media gathering ya minggu depan. Saya akan melaporkan kepada pimpinan untuk lokasi ancur-ancurnya kita ke Singaraja, Buleleng, karena masih belum level 2. Karena belum level 2. Kalau udah level 2 kita ke Jogja kayak ke Jakarta kayak gitu lah ya. Kalau saya masih di sini kan gitu. Ya toh? Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya, semoga kalau semakin banyak kegiatan ini, komunikasi kita semakin enak ya. Jangan galak-galak lah, sedikit-sedikit munculin di itu, ngomonglah ke saya atau ke teman-teman saya ya, supaya semua isu tuh bukannya saya bilang semua nggak ada isu, tetapi yang lebih penting kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dipesenin apa saya? Mas Beni silakan. Baik, terima kasih Pak Doni atas paparannya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Udah nggak sabar kayaknya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi aktif pada acara Capacity Building Media hari ini. Kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan. Untuk Bapak Ibu yang mau makan di tempat boleh, yang dibawa pulang juga bisa langsung meninggalkan tempat juga.